Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Bahaya Investasi Bodong melalui kampanye edukasi digital. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Dimas Andika Saputra. Saya Arkan. Saya Farid. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk investasi. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi bodong melalui media sosial dan platform digital. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang rentan karena memiliki keinginan memperoleh keuntungan tambahan, tetapi belum memiliki pengalaman dan literasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali investasi yang aman. Permasalahannya, yang pertama itu meningkatnya kasus investasi bodong. Kedua, rendahnya literasi keuangan mahasiswa. Ketiga, banyak promosi investasi melalui media sosial. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan membedakan investasi legal dan ilegal. Selanjutnya, tujuan proyek. Perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk investasi. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi bodong melalui media sosial dan platform digital. Mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang rentan karena memiliki keinginan memperoleh keuntungan tambahan, tetapi belum memiliki pengalaman dan literasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mengenali investasi yang aman. Selanjutnya, investasi bodong. Investasi bodong merupakan penawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Umumnya, investasi ini menawarkan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat tanpa menjelaskan risiko yang sebenarnya. Banyak investasi bodong menggunakan skema Ponzi, yaitu keuntungan investor lama dibayarkan menggunakan dana dari investor baru, hingga akhirnya sistem mengalami kegagalan. Karakteristiknya seperti menawarkan keuntungan tinggi, mampu tanpa risiko, tidak memiliki izin OJK, pengelolaan dana tidak transparan, menggunakan bonus perekrutan anggota, serta sulit mencarikan dana investasi. Selanjutnya, mahasiswa sebagai kelompok rentan. Mahasiswa merupakan generasi yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial, sehingga lebih sering menerima posisi investasi. Kurangnya pengalaman dalam dunia investasi serta keinginan memperoleh keuntungan dengan cepat membuat mahasiswa lebih mudah percaya terhadap promosi yang beredar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keuangan sejak dini. Faktor penyebabnya, yang pertama, kurangnya pengalaman investasi, rendahnya kemampuan analisis risiko, mudah dipercaya testimoni, pengaruh teman dan influencer, serta ingin memperoleh keuntungan secara cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Pelaksanaan proyek dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil kegiatan. Setiap tahapan dirancang agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan mahasiswa. Tahapan pelaksanaannya, yang pertama ada analisis kebutuhan, penyusunan materi dan storyboard. Yang ketiga, produksi video edukasi. Yang keempat, publikasi melalui media digital. Yang kelima, evaluasi menggunakan Google Form dengan skala liter 1-5. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye. Kampanye dilakukan melalui video edukasi dan media presentasi yang berisi informasi mengenai investasi bodong. Materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, disertai ilustrasi visual, sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa sebagai sasaran utama kegiatan. Materi yang disampaikan, pengertian investasi bodong, ciri-ciri investasi ilegal, modus penipuan yang sering digunakan, dampak investasi bodong, cara menghindari investasi ilegal, dan yang terakhir, cara mengecek legalitas melalui OJK. Selanjutnya di sini ada hasil proyeknya. Setelah kampanye selesai dilakukan evaluasi melalui penyebaran Google Form kepada responden. Hasil menunjukkan bahwa seluruh indikator memperoleh nilai rata-rata di atas 4 dari skala 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kampanye edukasi digital berhasil meningkatkan pemahaman serta kesadaran mahasiswa terhadap bahaya investasi bodong. Di sini ada rekapitulasi hasil kuesioner survei penilaian video edukasi literasi investasi bodong. Pertama, indikator penilaian kuesionernya, materi kampanye edukasi digital mudah saya pahami. Di sini nilai rata-ratanya ada 4,3,8. Yang kedua, setelah melihat materi ini, saya lebih memahami ciri-ciri investasi bodong. Nilai rata-ratanya 4,61. Yang ketiga, materi ini meningkatkan kesadaran saya untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi. Nilai rata-ratanya 4,5.
4,44. Yang keempat, saya mengetahui pentingnya memeriksa legalitas investasi sebelum menambahkan dana. Di sini nilai rata-ratanya 4,38. Dan yang terakhir, yang kelima, secara keseluruhan, kampanye edukasi digital ini efektif dalam meningkatkan pemahaman saya tentang bahaya investasi bodong. Sini nilai rata-ratanya 4,52. Di slide selanjutnya, analisis hasil. Berdasarkan hasil evaluasi, kampanye edukasi digital berhasil meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai investasi bodong. Indikator dengan nilai tertinggi adalah pemahaman mengenai ciri-ciri investasi bodong sebesar 4,61. Sedangkan efektivitas kampanye secara keseluruhan memperoleh nilai 4,52. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media digital mampu menjadi sarana edukasi yang efektif bagi mahasiswa. Temuan utamanya di sini yang pertama, materi mudah dipahami, pengetahuan responden meningkat, kesadaran memeriksa legalitas bertambah, dan yang terakhir mahasiswa lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sokani. Selanjutnya ada evaluasi proyek. Setelah kampanye edukasi digital selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan proyek dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form dengan skala Likert 1-5. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa peserta memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap materi, media, dan penyampaian kampanye. Secara keseluruhan, proyek telah berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada hasil evaluasi. Materi mudah dipahami oleh peserta, penyampaian materi dinilai menarik dan komunikatif. Seluruh indikator memperoleh nilai rata-rata di atas 4. Kampanye berhasil meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan mahasiswa terhadap investasi bodong. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pelaksanaan dan hasil evaluasi, kampanye edukasi digital mengenai bahaya investasi bodong terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa. Responden menjadi lebih memahami ciri-ciri investasi bodong, pentingnya memeriksa legalitas perusahaan investasi, serta lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan investasi. Hasil ini menunjukkan bahwa media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi literasi keuangan yang efektif bagi generasi muda. Kesimpulan utama, kampanye edukasi digital berjalan dengan baik. Literasi keuangan mahasiswa mengalami peningkatan. Pemahaman mengenai investasi bodong semakin baik. Mahasiswa terdorong untuk mengambil keputusan investasi yang lebih aman dan rasional. Selanjutnya ada saran. Agar manfaat program semakin luas, kegiatan edukasi mengenai investasi bodong perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Selain itu, materi edukasi dapat dikembangkan agar tidak hanya membahas investasi bodong, tetapi juga memperkenalkan berbagai instrumen investasi legal dan cara melakukan pengecekan legalitas melalui OJK. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memilih investasi yang aman. Selanjutnya ada saran pengembangan. Melaksanakan edukasi secara berkala di lingkungan kampus. Memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Menambahkan studi kasus nyata dan simulasi pengecekan legalitas investasi. Mendorong kerjasama antar perguruan tinggi dan OJK dalam meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.